Pekerjaan saya mahasiswa, agama terdahulu saya Kristen Protestan. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Jumat, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, yaitu agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, satu lagi mahasiswi yang sebelumnya beragama Kristen Protestan kini berikrar, bersyahadah menyatakan diri untuk memilih Islam, agama yang diimani benar-benar dan satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Agama yang mengajarkan mengimani keesaan Allah, satu-satunya pencipta yang tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak pernah mengalami kelahiran apalagi kematian, tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, tidak pernah ditimpa mengantuk apalagi beristirahat. Ya. Allah penguasa tunggal di jagat semesta, segala makhluk bergantung padanya, bukan yang mati apalagi digantung oleh makhluk. Allah Maha Ghaib. Tiada yang setara dengan apapun, tidak terjangkau misal dan perumpamaan, tidak terimajinasi bentuk ukuran warna, tidak terpikirkan oleh manusia seperti apa sosok bentuk visual Tuhan itu sendiri. Dia Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Allah, Dia Maha Suci dan Maha Tinggi. Itulah yang diajarkan dalam Islam dan yang dipilih oleh para mu'alaf. Agama yang sempurna dan paripurna yang tuntunannya bersumber dari Allah Sang Pencipta, yang dicontohkan oleh Nabi mulia penutup para nabi, Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang oleh Michael Hart, yang notabene non-muslim, justru menobatkan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Muhammad, sebagai tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia dalam bukunya 100 tokoh. Dia hamba Allah sebagai rahmat yang dikaruniakan Allah untuk menjadi uswatun hasanah atau contoh teladan terbaik yang diikuti oleh manusia. Allah memastikan jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Dan itu yang dipilih mu'alaf dan seluruh umat Islam. Sebuah keyakinan luar biasa, termasuk dipilih oleh mahasiswi yang menyatakan diri masuk Islam yang akan kita bahas pada sesi ini. Yang masuk Islam menyatakan keislamannya bersyahadah di Mu'alaf Center Yogyakarta. Nah, tentu ini sangat sungguh-sungguh mengharukan ya, bagaimana dia bersyahadah dan menyatakan kesaksian yang luar biasa. Seperti apa alasannya sehingga dia akhirnya memilih Islam. Sangat-sangat penting Anda simak. Nah, sahabat, sebelum kita lanjut ke menyimak proses persyahadatan, nah jangan lupa dukung channel kami ya. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya ya sahabat di bagian bawah ya. Dukung channel Fakta Islam TV, media pencerahan untuk memberantas dan menghalangi anasir-anasir penyesatan dan pemurtatan yang kita tahu gentayangan di sekitar kita. Sahabat,
Fakta Islam TV, mari kita simak. Bismillah. Mbak Okta di sini. Mbak Okta. Asal dari Riau ya? Iya, Riau. Iya. Di sini profesinya sebagai mahasiswa. Iya, sebagai mahasiswa. Baik. Dan Okta kesini ada paksaan nggak? Tidak ada sama sekali. Kesini mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat tanpa paksaan, nggak ada yang nyuruh gitu ya, tidak di bawah tekanan. Ya benar. Baik, insya Allah sebentar kita akan mulai prosesinya. Nanti Mbak Okta bisa baca ya surat pernyataan ini mulai dari sini nanti sampai sini. Ya, setelah itu nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya akan tuntun, ikuti setelah saya. Paham ya? Bisa kita mulai? Nanti bacanya dari sini. Kalau ini Nggak usah, ini ke sini. Ya. Baik. Ya, oke sahabat, ini proses persyahadatan akan dimulai dan kita muslim, kalau ada yang mau menyatakan Islam, kita pastikan dulu bahwa mereka benar-benar tidak dalam paksaan, mereka atas kerelaan, keridoan mereka sendiri untuk menyatakan Islam. Dan itulah yang diajarkan dalam Islam, tidak ada paksaan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa seolah-olah mereka mualaf ini masuk Islam itu dipaksa oleh Muslim, itu sama sekali tidak benar. Oke, kita simak bagaimana proses persyahadatan. Sudah siap ya? Ya. Kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kencang ya suaranya biar saksinya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca? Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Oktavia Sariwaruwo, tempat tanggal lahir saya Barbari 5 Oktober 2001, pekerjaan saya mahasiswa, agama terdahulu saya Kristen Protestan, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Jumat, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, yaitu agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti setelah saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Insyaallah. Selamat Mbak. Masya Allah, ya, jadi sebuah keharuan yang luar biasa ya, detik-detik seperti ini, dan mereka semua adalah para mu'alaf juga ya, mu'alafah yang sebelumnya juga merasakan seperti apa yang dirasakan oleh teman yang baru mu'alaf ini. Insya Allah. Ya, sebuah keharuan yang luar biasa ya sahabat. Ini detik-detik yang memang luar biasa yang tidak semua orang merasakannya. Saudari kita dari yang awalnya yang bukan Islam kemudian masuk Islam, mereka merasakan betul bagaimana detik-detik keharuan yang seperti ini. Dan fajar kemudian mereka berpelukan, mengeluarkan air mata, karena disinilah sesuatu gejolak perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya mereka yang tahu persis apa yang mereka rasakan. Kita hanya bisa menyaksikan dan terharu melihat apa yang mereka rasakan saat itu.
Tisunya dong. Semoga istiqomah ya, gak apa-apa ya, kita kuat ya kan, ya kuat apapun nanti harus kuat, punya Allah ya. Ya. Selamat. Terima kasih Ustazah. Jadi tangisan air mata, tapi ini bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan keharuan, kebahagiaan, happy, nyaman ya, ketenangan yang luar biasa yang mungkin sebelumnya belum pernah dirasakan oleh dia, sehingga seperti ini ekspresinya, insya Allah. Dan beginilah prosesi ketika masuk Islam. Jadi bersyahadah atau mengikrarkan keyakinannya, ya udah tenang, syahdu, khusyuk, damai gitu ya. Nah, jadi selanjutnya tinggal melakukan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan, ya sholat, ya saum, ya zakat, berhaji bila mampu. Jadi nggak pakai menggap-menggap, mangap-mangap, menahan napas karena dicelupkan di air gitu, enggak. Diteriakin bahkan sampai kesurupan setan gitu, enggak. Di Islam nggak gitu. Islam damai ya, asik pokoknya ya. Nah, sekarang mari kita simak apa yang menjadi dasar, menjadi pemicu atau alasan yang membuat mahasiswi yang dari Kristen Protestan ini akhirnya memutuskan masuk Islam. Coba kita simak. Gimana perasaannya sekarang? Enggak. Setelah tadi ceritanya setahun ya kemarin ya? Iya, setahun. Apa yang membuat Mbak Okta akhirnya memutuskan untuk wah harus hari ini nih, nggak bisa nunda lagi? Apa sih turning point-nya atau triggernya gitu? Iya, sebenarnya saya sudah dari lama sih. Cuman mengingat umur saya masih di bawah 20 tahun, saya masih berpikir belum waktunya nih, karena saya harus matang dulu berpikir benar-benar tujuan saya, kepercayaan saya ini gimana. Jadi saya selama setahun itu saya belajar puasa. Masya Allah. Ternyata dia bukan kebetulan ya sahabat, tetapi memang sudah lama dia punya keinginan yang kuat. Kemudian cuma dia belajar dulu, berlatih dulu sampai dia melakukan puasa, karena memang itu disyariatkan dalam Islam. Ingin memantapkan dirinya bahwa ketika memeluk Islam bukan lagi pilihan yang main-main, tetapi ini pilihan yang luar biasa ya, sehingga dia mencoba berlatih seperti puasa tadi disampaikan ya. Masya Allah. Saya beli hijab sebelum saya sini, saya sudah membeli hijab. Udah punya duluan ya, udah belajar pakai gitu ya. Oh, Masya Allah ya. Ya, ketika saya berumur 21 tahun, 5 Oktober 2022 kemarin, setelah sebenarnya saya ngechat admin itu waktu bulan itu. Sebenarnya saya mau syahadat pas bulan itu juga. Tetapi kayak ada yang setiap saya mau ngurus persyaratan itu selalu seperti ada kesibukan, itu seperti ada yang menghalangi. Jadi saya foto dan untuk memenuhi syarat itu kemarin malam itu selesai 1 hari. Terus memang benar ya, pas ini ya, kalau sudah niat langsung dikerjakan, gak usah ditunda-tunda. Masya Allah tuh. Ada jadi kalau punya niat langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda, karena kita tidak pernah mengetahui kapan Allah mencabut nyawa kita. Jangan sampai mati dalam keadaan kafir ya, mati dalam keadaan tidak mengimani Allah sebagai Rabb yang Esa ya. pelajaran juga ya bisa kita ambil kalau memang niat itu sudah baik ya karena Allah, jangan ditunda lagi. Kita niatkan ya, dijalankan, dilakukan, sama seperti hari ini ya.
Kalau enggak karena niat dan keberanian Mbak Okta nggak mungkin sampai di tempat ini, dan juga pasti ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah orang tua kan masih Kristen ya Mbak ya? Iya. Gimana tanggapannya orang tua? Orang tua, terutama ayah saya, bapak saya itu selalu mengatakan jangan melanggar peraturan rumah. Peraturan rumahnya salah satu tuh ya seperti ini. Ya, berpindah agama. Orang tua saya tuh sebenarnya bapak saya tuh tidak mau. Tetapi karena saya udah membulatkan tekad saya. Jadi bapak saya tuh dulu pernah mengatakan, kalau kamu berbuat masalah, ini kan kalau orang tua saya mengatakan hal seperti ini tuh sebuah masalah. Nah, jikalau anak ya membuat sebuah masalah, dia tidak akan menganggap anak tersebut sebagai anaknya lagi. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini sebuah perjuangan yang bukan hanya dirinya tapi juga keluarganya menghadapi tantangan yang luar biasa, dan ini tidak dihadapi oleh 1-2 orang. Itu jamak terjadi banyak sekali. Ketika menyatakan diri sebagai mu'alaf masuk Islam, maka pertentangan pertama biasanya itu dari keluarga, dan ini bisa kita maklumi, sama seperti ketika ada saudara kita yang di Muslim juga tiba-tiba murtad. Itu sebuah gejolak yang luar biasa di keluarga. Jadi ketika Mbak Okta ini ditentang oleh keluarga, misalnya menghadapi tantangan luar biasa, ini kita bisa maklumi, ya begitulah keluarga. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana tetap berbuat baik kepada orang tua, walaupun kita sekarang sudah berbeda keyakinan. Hal yang lain bahwa Mbak Okta ini, walaupun memang ada tantangan dari keluarga, tapi dia melakukan apa yang memang dia bulat meyakininya, ketika meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan mengantarkan menjadi jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat, maka apapun tantangannya dihadapi, termasuk keluarga. Ya, tidak ada kewajiban untuk taat ketika kita diajak untuk menjadi musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi catatan saya itu adalah bahwa bagaimanapun ini adalah hal yang luar biasa, sahabat ya, momen terindah ya, keharuan para mu'alaf, mu'alafah merasakan detik-detik pertama membangun keyakinan yang utuh dalam menyatakan kebenaran Islam. Mereka keluar dari kebingungan panjang tentang dogma atau doktrin, keyakinan, terutama keyakinan tentang ketuhanan yang makin dipikir makin membingungkan, seperti itu yang biasanya dialami. Bahkan Tuhan yang Maha Kuasa kok tidak bisa mengampuni dosa, ya kalau nggak pakai menjelma dalam rupa manusia lalu terus mati di tiang kutukan gitu ya. Itu hal yang membingungkan tentu saja. Terus bagaimana memikirkan jawaban tentang manusia yang berdosa, tapi kok Tuhan yang menjalani hukuman mati gitu ya. Nah, Tuhan menjalani hukuman mati justru sebagai penebus dosa itu sendiri. Nah, ini kan membingungkan. Nah, terus bagaimana menjelaskan kekuasaan Tuhan yang menciptakan sorga untuk manusia yang taat dan neraka untuk manusia yang membangkang, tapi saat manusia membangkang bukan dimasuki ke dalam neraka, tetapi malah Tuhan itu sendiri yang menjalani hukuman mati sebagai penebus dosa agar manusia tak dimasuki dalam neraka. Nah, ini kan hal yang membingungkan bagi saya, dan saya yakin mereka juga bisa berada dalam pemikiran seperti itu. Nah, lah kok manusia yang Tuhan yang berkuasa, lah kok Tuhan begitu tak berdaya menghendaki hukumannya sendiri gitu ya. Menghendaki hukumannya sendiri, nah, untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Ini soal penebusan dosa, ini hal yang krusial memang dalam kebingungan yang berkepanjangan kalau makin dipikir ya. Terus bagaimana seorang anak manusia yang lahir, punya ibu, punya silsilah, lalu besar dan belakangan dinobatkan sebagai Tuhan oleh pihak yang sama sekali tak berurusan dengan orang itu.
Sementara keluarga besarnya saja yang ada, yang tahu persis bagaimana orang itu, justru tak satu pun yang percaya dan menyembah bagian dari keluarga mereka itu sebagai Tuhan. Jadi yang menuhankan justru pihak lain yang justru tidak berinteraksi dengan orang itu. Sementara keluarganya sendiri justru sama sekali tidak tahu menahu soal itu. Ini kan aneh. Terus bagaimana menjelaskan adanya kitab suci yang menentukan ini wahyu ilahi dan ini bukan? Itu justru orang-orang yang sama sekali bukan siapa-siapa. Mereka berkumpul melakukan kanonik terhadap puluhan naskah tulisan, lalu memilih ini tulisan yang dipastikan sebagai kitab suci, dan yang ini harus disingkirkan karena bukan ilham Roh Kudus. Bagaimana mereka membuat indikator itu? Bagaimana mereka memastikan? Sementara mereka bukan nabi yang punya otoritas langsung, yang dibimbing, ditata oleh Tuhan. Nah, bagaimana menjelaskan soal penetapan naskah-naskah bahwa yang ini masuk dalam kitab suci, firman Tuhan, ilham Roh, sementara pengarangnya saja tidak diketahui. Sumbernya pun bahkan ada yang anonim. Jadi nggak diketahui pasti sumbernya, siapa penulisnya, tetapi dimasukkan dalam kitab suci. Itu kan hal-hal yang membingungkan. Bagaimana pula menjelaskan ajaran agama yang menetapkan setiap anak lahir membawa dosa warisan. Warisan siapa? Warisan manusia sebelumnya. Jadi warisan manusia sebelumnya berdosa terus diwariskan kepada anak cucunya. Sementara si balita bayi yang baru brojol nggak pernah berbuat apa-apa, bagaimana ia dihukum atas dosa yang sama sekali tak diperbuatnya? Ya. Lah kalau semua orang telah berbuat dosa, doktrinnya kan begitu ya. Semua orang telah berbuat dosa seperti yang diajarkan Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 23 itu. Nah, kalau seperti itu berarti kan Yesus juga berdosa dong ya. Dalam pemahaman saya seperti itu. Ya, kan dikatakan semua orang telah berbuat dosa, ya berarti Yesus juga berdosa karena Yesus juga orang. Lahir sebagai manusia. Dari ibu yang juga manusia. Punya silsilah, semuanya orang, bukan hewan, bukan tumbuhan. Itu ya. Nah, terus bagaimana menjelaskan jagat raya alam semesta yang begini luas? Ada triliunan bintang dan planet yang super besar dan super banyak. Juga super panas ya. Bukan hanya banyak, tapi juga super panas. Bahkan menurut informasi penelitian bahwa panasnya itu bisa mencapai 2 juta derajat Celcius. Ya, saking panasnya. Ya. Bintang planet itu sampai menghuni lebih dari 2000 galaksi. Dan yang terbesar seperti kita kenal dalam pelajaran IPA ya, ilmu pengetahuan alam, bahwa yang ada 2 galaksi yang besar yaitu Andromeda dan Bima Sakti. Dan masing-masing galaksi, ternyata galaksi menurut informasi lebih 2000 galaksi. Dan masing-masing galaksi itu diciptakan atau menjadi hunian dari miliaran bintang dan planet di situ. Menjadi gugusan bintang yang banyak terkumpul dalam kelompok tertentu sehingga disebut galaksi. Tapi bagaimana membangun sebuah keyakinan bahwa itu semua diciptakan dan dikelola oleh sosok mungil yang diimajinasikan modelnya seperti kita. Seperti manusia, seperti orang ya. Punya tangan, punya kaki, punya kepala, bahkan punya kemaluan. Bagaimana merasionalkan bahwa jagat raya yang begini luar biasa ini diciptakan, dikelola oleh sosok mungil yang kurang lebih seperti kita. Ya, ini luar biasa kalau kita mau mikirkannya. Tapi kalau menggunakan dasar dogma, doktrin, tentu itu jangan dipikirkan. Ya, bisa dianggap keluar dari keyakinan itu kalau sampai memikirkan, dan mu'alaf-mu'alaf ini ya seperti itu yang dirasakan. Nah, alhamdulillah para mu'alaf ini tentu melepaskan kebingungan itu semua. Masuk dalam golongan orang yang berakal. Manusia yang diperintahkan untuk berpikir
dan memberdayakan akal sehatnya tentu saja. Tidak sekedar doktrin atau dogma. Ya. Tidak lagi berpikir Tuhan menjelma seperti manusia, lahir lapar gitu ya. Bisa BAB terus mati. Oh enggak ya. Dalam Islam enggak seperti itu. Ya, pikiran-pikiran itu harus dikeluarkan ya. Jadi untuk itu saya sampaikan selamat datang di Iman Islam. Semoga para mu'allaf istiqomah menginspirasi yang lain. Tidak boleh ada yang memaksakan pihak manapun untuk masuk Islam. Islam agama melarang pemaksaan seperti itu. Ditegaskan oleh Allah, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Ya karena memang yang sesat, yang lurus, yang benar, yang hak, yang batil, itu semuanya sudah dijelaskan. Ya. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa lagi. Ya. Nah, itu saja sahabat. Fakta Islam TV semoga menginspirasi dan mencerahkan kita semua. Sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe. Dukung terus channel ini, perkembangan channel ini supaya kita terus berdakwah, sebarkan kabar baik tentang Islam, sebarkan informasi-informasi bahwa ada tantangan yang dihadapi oleh kaum muslimin sehingga makin banyak saudara kita yang mengetahui, mengenal hal ini semua dalam rangka menghadapi tantangan, hambatan, ancaman dari anasir-anasir yang senantiasa gentayangan memurtadkan dan menyesatkan kaum muslimin. Ya, tapi dengan pemahaman yang kokoh kita terus ingatkan kepada saudara kita sesama muslim, maka sebuah tembok yang luar biasa yang harus dihadapi oleh para penyesat-penyesat itu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.